Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari ufuk timur ketika suara langkah kaki seorang wanita tua terdengar menyusuri jalan becek menuju pasar. Dialah Matsumi, seorang penjual sayur sederhana yang setiap hari berangkat dini hari, mendorong gerobak kecil berisi sayur mayur seadanya. Dengan tubuh yang sudah mulai renta, ia tetap berusaha tersenyum, karena baginya setiap hari adalah perjuangan untuk menghidupi dirinya sendiri. Sesampainya di pasar, Matsumi menata dagangannya di tikar lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Sawi, bayam, kangkung, dan cabai ia susun seadanya. Tangannya keriput, namun selalu cekatan saat menyusun barang dagangan. Para pelanggan kecil, ibu-ibu rumah tangga, sudah terbiasa membeli padanya. Mereka tahu, Matsumi bukan sekadar berdagang untuk mencari uang, tapi juga untuk mengisi kesepian hidupnya. Matsumi hidup sendiri di rumah reyot di pinggiran kota. Suaminya sudah lama tiada, dan anak lelakinya jarang pulang. Ia tidak pernah menceritakan kepada orang-orang apa pekerjaan anaknya, hanya berkata bahwa anaknya sedang sibuk di luar kota. Padahal jauh di dalam hatinya, ia menyimpan kerinduan mendalam pada sang anak, berharap bisa sekadar makan bersama seperti dulu. Meski hidup serba kekurangan, Matsumi terkenal ramah. Senyumnya seolah tak pernah padam. Ia selalu memberi bonus seikat bayam kecil untuk pelanggan yang kekurangan uang, atau menunda pembayaran bagi yang sedang sulit. Sikapnya yang sederhana dan penuh welas asih membuat sebagian orang merasa segan. Namun, di balik kebaikannya itu, ada luka lama yang ia sembunyikan, kesendirian, rasa kehilangan, dan perjuangan hidup yang tak pernah henti. Hidup sebagai pedagang kecil di pasar bukanlah hal mudah. Hujan deras bisa membuat dagangan sepi, harga sayur jatuh bisa membuatnya rugi, sementara tubuh tuanya semakin sulit diajak kompromi. Namun, Matsumi selalu yakin, rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Itu sebabnya ia tidak pernah mengeluh, meski sering pulang dengan hanya membawa beberapa ribu rupiah. Setiap malam sebelum tidur, Matsumi selalu menatap foto anak lelakinya yang tergantung di dinding bambu rumahnya. Wajah tampan anak itu membuatnya menitikkan air mata. Ia selalu berdoa agar anaknya tetap sehat, dimanapun berada. Ia tidak tahu bahwa anaknya kini menjelma menjadi sosok yang ditakuti banyak orang, seorang bos besar mafia yang namanya menggetarkan kota. Hari itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Matsumi duduk di tikarnya, menunggu pembeli datang. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia melihat dari kejauhan beberapa pria dengan tatapan garang berjalan mendekati lapaknya. Ia mencoba tetap tersenyum, berprasangka baik, karena bagi Matsumi semua orang adalah rezeki yang datang. Ia tidak tahu, senyumnya yang tulus sebentar lagi akan direnggut paksa oleh dunia gelap yang selama ini berusaha ia hindari. Benih malapetaka mulai menghampiri, dan tanpa sadar, roda takdir akan segera membawa hidupnya ke dalam pusaran amarah yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dari arah gerbang pasar, 3 orang pria bertubuh besar berjalan dengan langkah congkak. Mereka bukan pembeli, bukan pula pedagang. Orang-orang pasar mengenal wajah mereka dengan baik, kelompok preman pasar yang setiap hari berkeliaran mencari mangsa. Pandangan mata para pedagang langsung tertunduk ketika melihat mereka datang, seolah tahu apa yang akan terjadi. Suasana pasar yang tadinya riuh perlahan menjadi tegang. Ketiga preman itu berhenti tepat di depan lapak Matsumi. Pemimpinnya, seorang pria berambut cepak dengan tato melingkar di leher, menatap dingin. "Heh, Mak tua, udah waktunya bayar setoran kalau mau dagang di sini," ujarnya kasar, sambil menendang keranjang sayur hingga beberapa ikat kangkung berserakan ke tanah. Matsumi tersentak kaget, tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba tegar. Dengan suara lirih ia menjawab, "Nak, dagangan saya baru saja saya gelar. Belum ada yang laku, tolong beri saya waktu, ya. Nanti kalau sudah ada hasil, saya kasih." Ia berharap mereka mau mengerti, meski tahu permintaan itu bagaikan menantang api. Preman itu mendengus keras, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dengar tuh, si nenek berani nawar sama gue. Kau kira ini pasar punyamu?" Tangan kasarnya menyambar dagangan Matsumi, lalu melempar tomat-tomat segar ke tanah. Rekan-rekannya ikut-ikutan merusak sayur mayur yang ditata rapi. Para pedagang di sekitar hanya bisa menunduk, tak ada yang berani menolong. Air mata Matsumi jatuh tanpa ia sadari. Hatinya perih melihat hasil jerih payahnya diinjak-injak begitu saja. Namun ia menahan tangisnya, mencoba tetap kuat. "Nak, jangan begitu.
Dagangan ini buat makan saya. Kalau habis begini, saya bisa lapar, ucapnya lirih, hampir berbisik. Kata-kata itu justru membuat sang preman makin naik darah. Lapar, gue juga lapar, Mak. Lapar duit, jadi cepat kasih gue setoran kalau nggak mau habis di sini. Ia mendorong tubuh ringkih Matsumi hingga jatuh terduduk di atas tanah becek, membuat tubuh renta itu semakin kotor dan sakit. Orang-orang sekitar terdiam, wajah mereka menunjukkan iba, tapi tak ada satupun yang berani menolong. Nama besar kelompok preman itu terlalu ditakuti. Mereka sudah biasa memalak, menganiaya, bahkan menghajar siapa saja yang berani melawan. Matsumi kini hanya bisa menatap sayurannya yang berceceran di tanah, hatinya hancur lebur. Ia tidak tahu, setiap tetes air mata yang jatuh hari itu akan menjadi bahan bakar amarah seorang pria yang jauh lebih berbahaya daripada preman-preman pasar. Karena di balik kesederhanaan dan kelemahan seorang ibu tua, ada darah dagingnya yang kelak akan membuat dunia hitam bergetar ketakutan. Tubuh renta Matsumi masih terduduk lemah di tanah becek, napasnya terengah karena dorongan kasar preman tadi. Ia berusaha bangkit, namun lutut tuanya bergetar hebat, hingga hanya mampu bertahan dengan bertopang pada tikar lusuh tempat ia berjualan. Sayuran yang berserakan di tanah kini bercampur lumpur, tak lagi layak jual. Hati Matsumi terasa remuk, seolah jerih payahnya semalam sia-sia. Sang pemimpin preman melangkah maju, wajahnya menyeringai penuh kesombongan. Kalau nggak bisa bayar, jangan harap bisa jualan di sini lagi. Anggap ini peringatan, Mak. Ujarnya lantang, lalu tanpa ragu menendang keranjang penuh cabai hingga terbalik. Butiran cabai merah bergelinding di tanah, sebagian terinjak-injak kakinya sendiri. Matsumi menggenggam dadanya yang berdebar kencang. Ia ingin marah, tapi tak kuasa. Suaranya parau saat berkata, "Tolong, Nak, itu semua yang saya punya. Jangan hancurkan lagi, saya mohon." Namun permohonannya hanya disambut tawa mengejek dari para preman. Salah satu dari mereka bahkan meraih rambut Matsumi, menariknya kasar hingga wanita tua itu menjerit kesakitan. Beberapa pedagang lain menutup mata, tak sanggup melihat pemandangan itu. Ada yang ingin menolong, namun hanya bisa menggertakkan gigi, tahu bahwa melawan berarti mengundang malapetaka. Preman-preman itu bukan hanya beringas, tetapi juga memiliki jaringan luas di pasar. Tidak ada yang berani macam-macam. Tubuh Matsumi terhuyung kembali ke tanah setelah rambutnya dilepas. Wajahnya basah oleh air mata bercampur keringat. Ia tak pernah menyangka, di usia senjanya, ia harus menerima perlakuan sekejam itu hanya karena mempertahankan sesuap nasi. Tangannya meraba-raba cabai yang tercecer, mencoba menyelamatkan sisa dagangannya meski samar-samar pandangannya kabur oleh tangisan. Pemimpin preman itu meludah ke tanah, seolah menunjukkan penghinaan terakhir. "Ingat, Mak, besok bawa setoran. Kalau enggak, lapakmu bakal gue bongkar, dan lo gue usir dari pasar ini." Setelah berkata demikian, ia memberi isyarat pada anak buahnya, lalu mereka bertiga pergi dengan langkah congkak, meninggalkan jejak kekacauan dan rasa takut di sekeliling. Hening menyelimuti pasar, tak ada yang berani bersuara, hanya beberapa pedagang berani mendekat dengan raut wajah iba. "Sabar ya, Matsumi, kuatkan hati. Jangan melawan mereka, nanti malah makin parah," bisik seorang pedagang pelan, mencoba menghibur meski tahu kata-katanya tak banyak berarti. Dalam hati kecilnya, Matsumi hanya bisa berdoa. Ia tak tahu lagi harus mengadu pada siapa. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, cepat atau lambat, perbuatan para preman itu akan mendapat balasan. Dan balasan itu, tanpa mereka sadari, sudah semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Sore itu, langit mulai meredup ketika Matsumi berjalan pulang dengan langkah gontai. Gerobaknya kosong, bukan karena dagangan laku, melainkan karena sayur mayur itu telah hancur diinjak-injak para preman. Setiap langkahnya terasa berat, lututnya masih sakit akibat dorongan kasar, dan rambutnya kusut akibat tarikan paksa. Tubuhnya lelah, namun hatinya jauh lebih hancur. Sampai di rumah reyotnya, Matsumi meletakkan keranjang kosong di sudut ruangan. Ia duduk perlahan di atas lantai bambu yang berderit, lalu menatap tangannya yang gemetar. Baru saat itulah ia tak lagi bisa menahan air matanya. Tangisnya pecah, memenuhi keheningan rumah kecil itu. Air mata itu bukan sekadar karena dagangannya rusak, atau karena tubuhnya sakit. Lebih dari itu, ia merasa dihina, diinjak martabatnya sebagai manusia.
Ia hanya ingin mencari nafkah dengan jujur, namun malah diperlakukan seperti sampah. Hatinya menangis bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk nasib pedagang kecil lain yang sering jadi korban keserakahan preman pasar. Dengan tangan gemetar, Matsumi mengambil foto anak lelakinya yang tergantung di dinding. Wajah tampan itu menatapnya tanpa suara, seolah menghibur ibunya yang sedang hancur. "Nak, kalau saja kau ada di sini," bisiknya lirih, suaranya pecah di sela-sela tangis. "Ibu sudah tua, Nak, ibu lelah melawan sendiri." Setiap kali menatap foto itu, hatinya diliputi kerinduan sekaligus kebingungan. Ia tidak tahu persis apa yang dikerjakan anaknya di luar sana, hanya tahu bahwa anak itu berhasil, punya kehidupan yang jauh lebih baik. Namun, sebagai seorang ibu, ia tidak peduli bagaimana jalan hidup anaknya. Yang ia rindukan hanyalah pelukan, sebuah sapaan sederhana, atau sekadar duduk bersama di meja makan seperti dulu. Tangisnya makin menjadi ketika rasa sakit di tubuhnya mulai terasa. Bahunya memar, kepalanya nyeri akibat tarikan rambut, dan kakinya penuh lumpur yang mengering. Ia mencoba menguatkan diri, mengambil kain basah untuk mengusap luka-luka kecil di tubuhnya. Sambil membersihkan luka, hatinya berdoa lirih agar besok hari lebih baik, meski dalam hati kecilnya ia tahu preman itu akan datang lagi. Di luar, malam semakin pekat. Angin malam menembus celah-celah bambu rumahnya, membuat tubuh Renta itu menggigil. Namun, di balik kesendirian dan tangisnya, ada satu doa yang terus ia panjatkan, agar anak lelakinya pulang. Ia tidak tahu, doa itu sebentar lagi akan terjawab dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Karena di balik kerinduan seorang ibu, tersimpan takdir besar yang akan mengubah wajah pasar itu selamanya, ketika sang anak kembali, bukan sebagai lelaki biasa, melainkan sebagai sosok yang ditakuti seluruh kota. Di tengah malam yang sunyi, ketika Matsumi terlelap dengan sisa air mata di pipinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti tidak jauh dari rumah reyotnya. Dari dalam mobil keluar seorang pria berpakaian rapi dengan wajah dingin. Ia berjalan perlahan menuju rumah itu, langkahnya mantap, namun penuh perhitungan. Dialah Arga, anak tunggal Matsumi, yang selama ini jarang pulang. Bagi para tetangga, Arga hanyalah seorang anak yang merantau. Mereka tidak pernah tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun di dunia gelap, nama Arga adalah momok yang paling ditakuti. Ia dikenal sebagai bos besar mafia, penguasa jaringan gelap yang mengendalikan bisnis haram dari narkoba hingga perjudian. Reputasinya begitu mengerikan, lawan-lawannya lebih memilih menyerah sebelum perang dimulai. Namun, di balik semua kekejaman yang melekat pada dirinya, Arga hanyalah seorang anak yang masih menyimpan kasih sayang mendalam pada ibunya. Ia selalu mengirim uang diam-diam, memastikan ibunya tidak kekurangan, meski ibunya tidak pernah tahu dari mana asal harta itu. Setiap kali ia mengingat senyum ibunya, hatinya yang keras seolah luluh, seakan-akan hanya ibunya lah yang membuatnya masih terlihat manusia. Malam itu, Arga berdiri di depan pintu rumah bambu yang rapuh. Tangannya sempat ragu untuk mengetuk. Baginya, menghadapi musuh puluhan orang bersenjata tajam bukan masalah, tapi berdiri di depan ibunya sendiri membuatnya gugup. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kayu yang hampir lapuk itu. Bunyi engselnya yang berderit membuat Matsumi terbangun. "Nak, Arga," suara lirih itu terdengar, diiringi tatapan penuh kerinduan dari mata tua yang berkaca-kaca. Matsumi bangkit perlahan, menatap sosok anaknya yang kini jauh berbeda, gagah, berwibawa, namun dengan aura gelap yang sulit disembunyikan. "Ibu," jawab Arga singkat, suaranya serak. Ia segera mendekat, lalu memeluk tubuh ibunya yang ringkih. Pelukan itu menahan sesak yang selama ini ia simpan. Untuk sesaat, ia bukan lagi bos besar mafia, melainkan hanya seorang anak yang merindukan dekapan ibunya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat matanya menangkap memar di lengan ibunya, senyumnya hilang. Arga menahan napas, mencoba tetap tenang, tapi darahnya bergejolak. "Siapa yang melakukan ini pada ibu?" tanyanya pelan, namun nada suaranya seperti bara api yang siap meledak. Matsumi menunduk, mencoba menyembunyikan kebenaran. Ia tidak ingin anaknya terbebani. Namun, Arga bisa membaca bahasa tubuh ibunya. Malam itu, rahasia besar tentang siapa sebenarnya Arga akan segera menyatu dengan penderitaan ibunya, dan ketika dua hal itu bertemu, badai besar tidak bisa lagi dibendung. Malam itu rumah reyot Matsumi terasa berbeda. Kehadiran Arga membuat ruangan bambu sederhana itu seakan dipenuhi wibawa yang tak terlihat. Namun di balik kehangatan pertemuan ibu dan anak,
ada gelombang amarah yang mulai mengalir deras dalam diri Arga. Matanya menelusuri wajah ibunya, menatap setiap luka memar yang tidak mungkin ia abaikan. "Ibu, jangan sembunyikan dari aku. Aku tahu ada yang sudah melukai ibu," kata Arga dengan suara berat. Kedua tangannya mengepal kuat, urat-urat di lengannya menegang. Bagi orang lain, mungkin itu hanyalah pertanyaan biasa, tapi bagi Arga, itu adalah janji kematian bagi siapapun yang berani menyentuh ibunya. Matsumi menggeleng pelan, air mata menetes di pipinya. "Nak, sudah, jangan dipikirkan. Ibu baik-baik saja, hanya orang pasar yang nakal, biasa begitu. Tidak perlu kau urus." Suaranya berusaha tenang, tapi tubuhnya yang gemetar mengkhianati kata-katanya sendiri. Arga semakin sulit menahan diri. Dalam dunia hitam yang ia kuasai, satu luka kecil pada orang yang ia cintai adalah alasan cukup untuk menghancurkan musuh sampai ke akar-akarnya. "Ibu, bilang padaku siapa mereka. Aku tidak akan diam kalau ada yang berani menyakiti ibu," ucapnya, nadanya tajam, penuh ancaman. Namun Matsumi tetap bersikeras. Ia menatap anaknya, mencoba menenangkan. "Arga, ibu tidak ingin kau menambah dosa. Biarlah Tuhan yang membalas perbuatan mereka." Ucapan itu membuat dada Arga sesak. Ia menunduk, merasakan dilema besar. Baginya, membiarkan ibunya diinjak berarti ia anak yang tak berguna. Arga menarik napas panjang, menahan gejolak amarahnya. Ia tahu ibunya tidak akan dengan mudah mengaku. Tapi sebagai bos mafia, ia tidak butuh banyak kata untuk mencari kebenaran. Ia punya orang-orang yang bisa melacak segalanya dalam sekejap. Malam itu, ia sudah bertekad besok, pasar itu akan ia datangi sendiri. Di balik keheningan rumah, Arga duduk menatap gelap, pikirannya penuh dengan bayangan tentang ibunya yang diperlakukan kasar. Setiap kali mengingat memar di lengan itu, hatinya semakin panas. "Siapapun mereka, aku akan pastikan mereka berlutut di depan ibu," bisiknya lirih, tapi penuh dengan bara dendam. Kepulangan Arga kali ini bukan sekadar melepas rindu. Ia kembali dengan membawa badai. Dan badai itu akan segera menyapu bersih siapapun yang pernah menyentuh ibunya, tanpa ampun. Pagi menjelang, namun Arga masih duduk di teras rumah reyot itu dengan sebatang rokok yang tak pernah benar-benar ia hisap. Matanya merah, bukan karena kantuk, melainkan karena api amarah yang ia tahan semalaman. Sementara itu, Matsumi sibuk menyiapkan dagangan seadanya meski tubuhnya masih terasa sakit. Ia tetap berusaha tersenyum, seolah kejadian kemarin hanyalah angin lalu. Namun, bagi Arga, luka itu adalah tamparan keras. "Ibu bisa memaafkan, tapi aku tidak," gumamnya pelan. Ia lalu meraih ponselnya, menekan sebuah nomor rahasia. Tak lama, suara berat terdengar dari seberang. "Bos, perintah," tanya suara itu penuh hormat. Arga menatap lurus ke jalanan kecil di depan rumahnya, lalu menjawab dingin, "Kumpulkan anak-anak. Aku ingin laporan lengkap tentang siapa saja yang menguasai pasar itu." Beberapa jam kemudian, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, belasan pria berbadan kekar sudah berkumpul. Mereka adalah tangan kanan Arga, orang-orang yang biasa mengeksekusi perintah tanpa banyak tanya. Wajah mereka penuh wibawa, namun begitu Arga masuk, suasana langsung sunyi. Tatapan Arga yang tajam membuat semua orang menunduk hormat. "Pasar tempat ibuku berjualan, siapa penguasanya?" Suara Arga terdengar pelan, namun cukup membuat ruangan itu terasa mencekam. Salah satu anak buahnya maju dengan raut serius. "Bos, itu wilayah preman kecil bernama Bargo. Dia dan dua anak buahnya sudah lama memalak pedagang di sana. Tapi mereka bukan apa-apa dibanding kita." Nama itu terpatri di kepala Arga. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. "Bargo," gumamnya, seolah nama itu sendiri sudah cukup untuk mengundang ajal. "Tidak ada yang boleh menyentuh ibuku. Tidak ada yang boleh membuatnya menangis." Nada suaranya dingin, tapi membuat bulu kuduk anak buahnya merinding. Arga lalu berdiri, menyalakan rokoknya, lalu menghembuskan asap perlahan. "Aku ingin mereka ditangkap hidup-hidup. Besok malam, bawa mereka ke gudang. Jangan ada kesalahan." Ucapannya singkat, namun jelas. Semua anak buahnya mengangguk tanpa ragu. Perintah seorang bos adalah hukum yang tak bisa ditawar. Di pasar, Matsumi masih duduk menata sayuran dengan senyum sederhana, tidak pernah tahu badai besar sudah bergerak mendekat. Bagi dirinya, yang penting hanyalah bisa menjual dagangan untuk makan hari ini. Namun di balik itu, dunia hitam sudah mulai bergetar,
karena seorang bos besar tengah menyembunyikan murka yang siap meledak kapan saja. Hari itu, pasar masih tampak seperti biasa, riuh dengan tawar-menawar, penuh dengan aroma sayur dan rempah. Tak ada yang tahu, di balik keseharian itu, darah sudah ditakdirkan akan tumpah. Dan semua akan bermula dari seorang ibu tua yang hanya ingin hidup sederhana tanpa diganggu. Siang itu pasar kembali ramai. Para pedagang sibuk menata barang dagangan, sementara para pembeli berlalu lalang. Namun di sudut pasar, suasana mendadak berubah ketika Bargo dan dua anak buahnya muncul lagi. Dengan langkah congkak, mereka langsung menuju lapak Matsumi, seolah ingin mengulang teror kemarin. Para pedagang lain menunduk, takut menjadi sasaran berikutnya. Bargo menyeringai, wajahnya penuh kesombongan. "Heh, Mak tua, kau pikir kemarin cuma main-main? Mana setoran yang gue minta?" Bentaknya keras. Ia menendang keranjang sayur Matsumi hingga berantakan. Orang-orang hanya bisa menahan napas, tak ada yang berani bicara. Matsumi gemetar, namun kali ini sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara berat terdengar dari belakang kerumunan. Cukup, suara itu dalam dan dingin, membuat suasana pasar seketika hening. Semua orang menoleh, dan terlihatlah seorang pria tinggi tegap dengan jas hitam sederhana berjalan perlahan ke arah mereka. Dialah Arga. Langkah Arga begitu tenang, namun matanya menyala seperti bara api. Setiap orang yang melihatnya merasakan hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Ia berhenti tepat di depan ibunya, menatap Bargo dengan sorot mata yang membuat pria itu tersentak, meski mencoba menutupi rasa takutnya. "Siapa kau? Jangan ikut campur urusan kami," bentak Bargo, mencoba tegas. Arga tersenyum tipis, namun senyum itu penuh ancaman. Aku hanya anak dari wanita tua yang kau sakiti kemarin. Dan itu berarti, hari ini adalah hari terakhirmu bersikap sombong." Suaranya tenang, tapi bagi yang mendengar, terasa seperti vonis kematian. Bargo tertawa keras, meski suaranya terdengar kaku. "Hahaha, anak penjual sayur mau sok jagoan. Kau kira bisa lawan aku?" Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk maju. Namun sebelum mereka sempat bergerak, beberapa pria berbadan kekar tiba-tiba muncul dari berbagai sudut pasar. Mereka adalah anak buah Arga, yang sudah mengepung tempat itu sejak pagi. Warga pasar terbelalak, sebagian mundur ketakutan. Suasana berubah mencekam. Bargo mulai kehilangan nyali, tapi gengsinya membuat ia tetap mencoba menantang. Arga melangkah maju, jarak mereka kini hanya sejengkal. Dengan suara rendah tapi penuh amarah, ia berbisik di telinga Bargo, "Kau sudah berani menyentuh ibuku. Itu kesalahan terbesar dalam hidupmu." Dan detik itu juga, darah Arga benar-benar membara. Ia tak lagi menahan diri. Pasar yang biasanya menjadi tempat tawar-menawar, hari itu berubah menjadi panggung keadilan, versi seorang bos mafia yang tak kenal ampun. Teriakan pertama terdengar ketika salah satu anak buah Bargo mencoba menyerang Arga dengan pisau lipat. Namun gerakannya terhenti dalam sekejap, tubuhnya sudah terpelanting keras ke tanah setelah tangan Arga menepisnya dengan kekuatan luar biasa. Pedagang dan pembeli menjerit, sebagian berlari tunggang langgang, sementara yang lain hanya bisa terpaku, menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Bargo melotot tak percaya, wajahnya mulai pucat. Dua anak buahnya mencoba menyerang bersamaan, tapi sebelum mereka sempat mendekat, para pria berbadan kekar yang mengiringi Arga maju dengan sigap. Dalam hitungan detik, keduanya sudah tersungkur dengan wajah babak belur. Suara tulang retak terdengar jelas, membuat bulu kuduk siapapun merinding. "Arga, hentikan, nak. Jangan sampai darah tertumpah di sini," suara lirih Matsumi terdengar di sela-sela kerumunan, matanya berkaca-kaca. Ia tahu siapa anaknya, ia tahu kengerian apa yang sedang terlepas. Namun Arga hanya menoleh sebentar, tatapannya lembut pada sang ibu, lalu kembali berubah dingin ketika memandang Bargo. "Kau berani mempermalukan ibuku di depan orang banyak," ucap Arga dengan suara rendah tapi penuh amarah. "Sekarang giliranmu yang akan dipermalukan." Tangannya meraih kerah baju Bargo, mengangkatnya seolah tubuh kekar itu tidak lebih berat dari selembar kain. Bargo berusaha melawan, tangannya mencengkeram kuat, tapi sia-sia. Nafasnya tersengal, matanya panik. Aku salah, aku nggak tahu dia ibumu." "Ampun, Bang, ampun." Suaranya parau, tubuhnya gemetar hebat. Namun Arga tak bergeming, tatapannya menusuk seperti belati. Orang-orang pasar kini menyadari siapa Arga sebenarnya. Bisikan demi bisikan terdengar di antara mereka, "Itu dia,
Arga Hitam, bos mafia paling kejam yang hilang bertahun-tahun, rasa takut bercampur kagum memenuhi udara. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani menengahi. Arga melempar Bargo ke tanah dengan keras, hingga pria itu terbatuk darah. Suara gedebuk tubuhnya membentur jalan membuat suasana semakin tegang. Arga kemudian melangkah perlahan, sepatu hitamnya berdecit di atas aspal yang penuh sayuran berantakan. Pasar ini bukan tempatmu, dan mulai hari ini, semua preman yang coba ganggu di sini, akan berurusan denganku. Teror itu nyata. Hari itu, pasar kecil yang biasanya dipenuhi riuh tawa dan canda, berubah menjadi saksi kebangkitan seorang legenda lama. Nama Arga kembali bergaung, dan ketakutan mulai merambat ke setiap telinga yang mendengar kabarnya. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi preman yang berkeliaran menagih uang atau menakuti pedagang. Semua orang masih membicarakan kejadian kemarin, saat seorang pria misterius menghajar Bargo dan anak buahnya tanpa ampun. Nama Arga kini mulai berbisik-bisik di setiap sudut, seolah sebuah legenda lama baru saja terbangun. Di warung kopi pasar, beberapa lelaki tua saling berbisik. Aku yakin itu Arga Hitam, dulu dia menghilang setelah perang antar geng di Jakarta, kata seorang pria dengan wajah serius. Kalau benar dia sudah kembali, maka seluruh kota ini akan gemetar. Yang lain hanya mengangguk, tak berani menyebut namanya terlalu keras, takut seperti sedang memanggil badai. Sementara itu, Bargo terbaring di sebuah rumah sakit kumuh. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka. Anak buahnya mondar-mandir, tapi tak ada yang bisa dilakukan selain merawat luka tuannya yang hancur. Dengan suara lemah, Bargo berbisik, cari kabar tentang dia, aku harus tahu siapa sebenarnya pria itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu, ia berhadapan dengan seseorang yang berada di luar jangkauannya. Kabar tentang kejadian di pasar tidak hanya berhenti di lingkungan pedagang. Berita itu merembes cepat ke telinga geng-geng jalanan, kelompok preman pasar gelap, bahkan sindikat narkoba. Setiap orang mulai bertanya-tanya, apakah benar Arga Hitam yang dulu dikenal sebagai bos besar mafia kini telah kembali. Di sebuah klub malam megah di pusat kota, seorang pria bertubuh tambun bernama Surya, kepala preman terbesar di wilayah itu, mendengar laporan anak buahnya. Bos, katanya Arga Hitam, sudah muncul lagi. Gelas minumnya hampir terlepas dari tangan. Ia tahu nama itu, ia tahu betapa sadisnya orang itu dulu. Surya bergidik, namun mencoba menyembunyikan rasa takutnya dengan tertawa keras. Hah, biar dia muncul. Kota ini sekarang milikku, bukan milik hantu masa lalu. Namun di balik tawa itu, keringat dingin membasahi pelipis Surya. Ia tahu betul, jika kabar itu benar, maka sewaktu-waktu badai besar akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Di ruang itu, dentuman musik hingar-bingar tidak mampu menutupi kecemasan yang mulai merayap di dadanya. Sementara itu, Arga sendiri duduk tenang di rumah sederhana ibunya. Ia menatap keluar jendela, melihat para pedagang pasar yang kini bisa berjualan dengan damai. Senyum tipis muncul di wajahnya, namun hatinya tahu, apa yang terjadi kemarin hanyalah awal dari badai panjang. Musuh-musuh lama pasti sudah mendengar, dan mereka takkan tinggal diam. Hari itu, angin kota membawa kabar yang sama, legenda lama telah kembali. Dan setiap orang yang mendengar nama Arga Hitam, merasakan hawa dingin seakan maut sedang berjalan di belakang mereka. Malam itu, di sebuah gudang tua di pinggiran kota, puluhan orang berkumpul. Asap rokok mengepul, aroma alkohol bercampur dengan udara lembab. Di tengah ruangan, Surya duduk di kursi besar dengan wajah serius, ditemani oleh beberapa bos preman lain yang menguasai daerah berbeda. Mereka semua sudah mendengar kabar yang sama, Arga Hitam kembali. Kalau kabar ini benar, maka kita semua dalam bahaya, kata seorang pria berkepala pelontos dengan bekas luka panjang di wajahnya. Aku pernah lihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana Arga menghabisi satu geng hanya dalam satu malam. Mereka tidak sempat kabur, tak ada yang bisa menghentikannya waktu itu. Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tegas. Surya menepuk meja dengan keras, membuat botol-botol di atasnya bergetar. Jangan pengecut, dulu dia memang besar, tapi itu dulu. Sekarang waktunya sudah berbeda, kita punya orang, kita punya senjata. Kalau dia pikir bisa ambil alih kota ini, dia salah besar. Kata Surya, suaranya menggema, meski dalam hatinya masih dihantui rasa takut.
Seorang pria tua kurus dengan tatapan tajam, dikenal dengan nama Pak Thohir, mendesah berat. Ia pernah menjadi rival Arga di masa lalu, tapi akhirnya mengakui kehebatan pria itu. Kalian semua jangan bodoh. Kalau memang itu benar-benar Arga, maka kita harus bersatu. Jangan sampai kita dihabisi satu persatu. Dia bukan manusia biasa, dia ibarat iblis yang hidup di tengah kita. Suasana ruangan menjadi hening. Semua orang menunduk, memikirkan kata-kata Pak Thohir. Satu hal yang jelas, tak seorang pun ingin berhadapan langsung dengan Arga. Namun gengsi dan kekuasaan membuat mereka tidak mungkin hanya diam. Surya akhirnya bersuara lagi, kalau begitu, kita panggil semua orang. Kita bentuk aliansi. Jangan sampai legenda lama itu menghancurkan kerja keras kita selama bertahun-tahun. Di sisi lain kota, Arga duduk tenang di sebuah kafe kecil, ditemani dua anak buah setianya yang dulu pernah berjuang bersamanya. Mereka menyampaikan kabar tentang rapat rahasia para bos preman. Arga hanya tersenyum tipis, lalu meneguk kopinya. Aku sudah menduga, mereka tidak akan tinggal diam. Biarkan saja, sebentar lagi mereka akan menunjukkan diri. Sorot mata Arga penuh ketenangan, namun siapapun yang melihatnya tahu, di balik ketenangan itu tersembunyi badai yang siap meledak kapan saja. Ia tidak mencari masalah, tapi sekali ibunya tersentuh, sekali pasar itu diusik, maka seluruh kota akan menjadi medan perhitungannya. Malam itu, dua dunia mulai bergerak. Di satu sisi, para bos preman mulai merancang perang untuk mempertahankan wilayah mereka. Di sisi lain, Arga sudah menunggu dengan tenang, bagai singa yang siap menerkam siapa saja yang berani masuk ke kandangnya. Siang itu, pasar kembali ramai dengan aktivitas. Namun suasananya berbeda, terasa ada ketegangan yang menggantung di udara. Orang-orang berbisik ketika melihat empat pria asing berpakaian necis masuk ke dalam pasar. Mereka bukan pembeli, bukan pula pedagang, mereka adalah utusan dari aliansi preman kota, dikirim langsung oleh Surya untuk menyampaikan pesan pada Arga. Mereka berjalan dengan langkah angkuh, mendorong orang yang menghalangi. Salah satu dari mereka berteriak, "Mana orang yang bernama Arga?" Surya, bos besar kota ini, ingin bicara. Suaranya menggema, membuat semua pedagang terdiam. Maksumi yang tengah menata sayurnya menunduk gelisah, hatinya berdebar kencang. Ia tahu cepat atau lambat momen ini pasti datang. Tak lama, langkah tenang terdengar. Arga keluar dari warung kopi kecil di pinggir pasar, mengenakan kemeja hitam sederhana. Ia berjalan santai, namun setiap langkahnya seolah memberi tekanan pada udara. Orang-orang otomatis memberi jalan, hingga akhirnya ia berdiri di hadapan para utusan itu. "Aku Arga," katanya datar, menatap lurus tanpa gentar. "Katakan apa maumu." Suaranya tidak keras, namun cukup membuat para utusan itu menelan ludah. Mereka merasakan aura yang menekan, seolah sedang berhadapan dengan singa lapar. Salah satu utusan mencoba menjaga wibawa. "Bos Surya mengundangmu. Kalau kau merasa jantan, datanglah ke gudang timur malam ini. Tapi ingat, jangan coba-coba sok jadi raja di kota ini. Waktumu sudah habis." Ia mencoba tersenyum mengejek, meski keringat dingin mengalir di pelipisnya. Arga tidak menjawab, ia hanya menatap tajam, lalu menepuk bahu utusan itu sekali. Sentuhan itu sederhana, namun pria itu hampir kehilangan keseimbangan, seolah seluruh tubuhnya kaku oleh tekanan yang tak kasat mata. "Sampaikan pada Surya," ucap Arga dingin, "aku akan datang. Tapi bukan untuk bicara, aku akan datang untuk memberi pelajaran." Suasana pasar mendadak mencekam. Para pedagang terdiam, pembeli bergidik, dan para utusan buru-buru pergi dengan wajah pucat. Mereka sadar, pesan yang dibawa pulang bukan sekadar undangan, melainkan ancaman balasan. Maksumi hanya bisa menatap anaknya dengan mata basah. "Nak, jangan lakukan ini, kau bisa saja kembali ke dunia lamamu," bisiknya. Arga menunduk, menyalami tangan ibunya, lalu berkata pelan, "Aku tidak ingin, Bu. Tapi jika mereka menyentuh kita lagi, maka mereka harus tahu siapa yang mereka lawan." Malam itu, gudang timur terlihat ramai. Lampu-lampu neon berkelip, suara motor dan mobil berderu, dan puluhan preman bersenjata tajam hingga senjata api sederhana berjaga di sekelilingnya. Surya duduk di kursi besar di tengah ruangan, dikelilingi para bos preman lain. Mereka semua menunggu kedatangan seseorang yang namanya sudah menghantui kota, Arga Hitam. Ketika jarum jam menunjuk pukul 10 malam, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Semua mata menoleh. Sebuah sedan hitam sederhana berhenti di depan gudang.
Pintu terbuka, dan Arga keluar dengan langkah tenang, hanya ditemani dua anak buah lamanya. Suasana seketika mencekam, udara seolah membeku. Arga, suara Surya menggema, mencoba terdengar percaya diri meski suaranya sedikit bergetar. Jadi benar kabarnya, kau masih berani muncul di kota ini. Ia tersenyum miring, berusaha menyembunyikan rasa gentar. Kau tahu kan, kota ini sekarang milikku. Bukan lagi milikmu. Arga menatap Surya dengan dingin, lalu melirik sekilas semua orang di sekelilingnya. Kota ini bukan milik siapapun, ucapnya datar. Tapi aku hanya ingin satu hal, jangan pernah sentuh ibuku, jangan ganggu pasar itu. Siapapun yang melanggar, aku anggap mencari mati. Suaranya tenang, tapi setiap kata terdengar seperti pisau yang menancap ke dalam hati lawannya. Beberapa preman langsung berteriak marah, ada yang menghentakkan kursi, ada pula yang menodongkan senjata. Namun Arga hanya berdiri tegak, sama sekali tak gentar. Bahkan sorot matanya yang dingin membuat beberapa dari mereka mundur teratur tanpa sadar. Surya mencoba menekan amarahnya. Kau kira kau masih penguasa? Waktumu sudah habis, Arga. Dunia ini sudah berubah. Kalau kau menolak tunduk, maka kau musuh kami semua. Teriaknya keras. Sorak-sorai para preman menggema, membuat gudang itu terasa seperti sarang serigala yang sedang siap menerkam mangsa. Namun Arga hanya tersenyum tipis, tatapannya menusuk Surya. Kalau begitu, aku tak perlu lagi banyak bicara. Anggap saja undangan ini sebagai undangan perang. Ia lalu melangkah pergi perlahan, meninggalkan gudang itu dengan aura mengerikan, seolah baru saja menandatangani vonis kematian bagi semua yang ada di sana. Malam itu, tidak ada perjanjian damai. Yang ada hanyalah api perang yang sudah disulut. Kota itu bersiap menyambut badai, dan semua orang tahu, pertarungan antara Arga Hitam dan aliansi preman hanyalah masalah waktu. Hanya selang 2 hari, setelah pertemuan di Gudang Timur, kota itu mulai bergolak. Preman-preman Surya bergerak cepat, menyerang para pedagang kecil, merusak lapak, dan menebar teror di pasar. Tujuannya jelas, memancing Arga keluar dan menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para pedagang tidak lagi takut, mereka hanya menunggu. Karena mereka tahu, Arga pasti datang. Benar saja, sore itu, ketika segerombolan preman hendak merampas dagangan seorang penjual buah, suara langkah sepatu bergema dari ujung jalan. Semua menoleh, dan terlihatlah sosok Arga berjalan pelan, tatapannya dingin, tangannya menggenggam rokok yang belum sempat dinyalakan. Senyap, udara seakan menahan napas. Berhenti. Hanya satu kata keluar dari mulut Arga, namun cukup membuat belasan preman itu kaku di tempat. Mereka mencoba menahan gemetar, tapi gengsi membuat salah satu dari mereka berteriak, "Tangkap dia!" Surya ingin kepalanya. Teriakan itu memicu keributan. Pertarungan pun pecah. Preman-preman berlari menyerang dengan parang, besi, dan rantai. Namun Arga bergerak seperti bayangan, setiap serangan ditangkis dengan tenang, lalu dibalas dengan pukulan telak. Satu persatu tubuh preman berjatuhan, ada yang menjerit, ada yang pingsan seketika. Arga seolah tak tersentuh, setiap gerakannya penuh perhitungan, setiap tatapannya mengandung maut. Orang-orang pasar bersembunyi di balik lapak, menyaksikan dengan mata lebar. Mereka tidak percaya, seorang diri Arga menghadapi puluhan orang tanpa gentar. Bagi mereka, yang sedang terjadi bukan perkelahian biasa, ini adalah pertunjukan kekuatan seorang legenda yang kembali menuntut tempatnya. Di salah satu sudut, seorang anak buah Surya lari tergopoh-gopoh, membawa kabar ke markas. Nafasnya terengah ketika melapor, "Bos, dia bukan manusia. Anak buah kita jatuh satu persatu. Kalau dibiarkan, pasar itu jadi miliknya." Surya mendengar kabar itu dengan wajah tegang, tangannya mengepal. Ia tahu, bentrokan kecil ini hanyalah permulaan. Arga berdiri tegak di tengah preman yang sudah berserakan di tanah. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya masih menyala, penuh bara. "Katakan pada Surya," ucapnya kepada salah satu preman yang masih sadar, "ini baru pembuka. Perang sesungguhnya baru akan dimulai." Dan dengan itu, teriakan histeris terdengar di pasar, bukan lagi teror, melainkan sorak kemenangan. Hari itu, api pertempuran benar-benar menyala, dan seluruh kota tahu, tak ada yang bisa menghentikan amarah seorang Arga Hitam. Malam itu kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan berkelip redup, seolah tahu bahwa malam ini akan menjadi saksi akhir dari sebuah perang besar. Di gudang pusat kota,
Surya dan puluhan anak buahnya sudah bersiap. Senjata tajam, rantai, hingga pistol tergenggam di tangan mereka. Wajah Surya tegang, namun gengsi membuatnya tetap berdiri tegak. Ia tahu, Arga pasti datang. Dan benar saja, tepat pukul 12 malam, pintu gudang berderit terbuka. Sosok Arga masuk dengan langkah mantap, hanya ditemani dua anak buah setianya. Sorot matanya tajam, penuh amarah sekaligus ketenangan. Udara di ruangan itu mendadak terasa berat, membuat sebagian preman tanpa sadar menelan ludah. Surya, suara Arga menggema, dingin bagai besi. Ini waktumu berhenti. Surya tertawa keras, menutupi rasa takut yang mengguncang hatinya. Berhenti, kau pikir siapa kau? Hah, kau hanya bayangan masa lalu. Malam ini, aku akan buktikan bahwa kota ini milikku. Pertempuran pun pecah. Preman-preman Surya menyerbu bagaikan gelombang, namun Arga menyambut mereka dengan tenang. Tinju, tendangan, dan pukulannya begitu mematikan. Tubuh demi tubuh berjatuhan, suara jeritan bercampur dengan dentuman senjata yang terlempar. Dua anak buah Arga bertarung dengan gigih, menahan serangan dari segala arah, namun Arga sendiri adalah badai yang tak bisa dibendung. Akhirnya, hanya tersisa Surya yang berdiri. Nafasnya memburu, tangannya memegang parang besar. Arga, kau bukan Tuhan, malam ini aku yang akan menghabisimu. Teriaknya sambil menyerang membabi buta. Namun Arga menangkis setiap tebasan dengan kekuatan yang tak masuk akal, lalu dengan satu pukulan telak di dada, Surya terhempas jauh dan terkapar. Gudang itu hening, hanya suara angin malam yang terdengar. Arga berdiri tegak, menatap Surya yang terengah di tanah. Aku bukan Tuhan, katanya dingin. Aku hanya seorang anak yang melindungi ibunya. Dengan itu, ia berbalik pergi, meninggalkan Surya yang tak lagi punya daya. Keesokan harinya, kabar menyebar ke seluruh kota, Surya kalah, aliansi preman bubar, dan pasar kembali damai. Nama Arga kembali menjadi legenda, namun kali ini bukan hanya ditakuti, melainkan juga dihormati. Ia bukan sekadar bos mafia, ia adalah pelindung bagi mereka yang lemah. Pesan moral, kekuasaan dan keserakahan hanya membawa kehancuran. Namun keberanian untuk melindungi orang yang kita cintai adalah kekuatan sejati. Sehebat apapun seseorang, jika ia menindas yang lemah, pada akhirnya akan tumbang. Karena kebenaran, meski datang terlambat, selalu menemukan jalannya.